Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng Suryadi dari kelompok 6. Di sini kami dari kelompok 6 memilih judul penurunan tingkat penjualan di PD Sumber Muria. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 6, yaitu ada Muhammad Faisal Aristama, ada Ahmad Junaidi, dan juga Ahmad Wahyu Dayat. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan mengenai teori pengambilan keputusan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas-tugas dari masing-masing anggota. Di sini saya sendiri Sugeng Suryadi, yaitu sebagai moderator sekaligus editing dan sekaligus perancang makalah atau perancang teori pengambilan keputusan, mulai dari judul, terus juga mulai dari akar permasalahan diberikan solusi, tujuan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada Ahmad Junaidi. Ahmad Junaidi bertugas sebagai penentuan masalah, dan juga Ahmad Wahyu Hidayat tugas sebagai perancang masalah, dan juga Isal yaitu observasinya. Langsung saja kita kepada pemateri yang pertama, yaitu Ahmad Junaidi. Tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Junaidi dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penurunan tingkat penjualan di PD Sumber Mulia. Yang kedua, profil perusahaan, gambaran umum, visi dan misi, struktur organisasi, analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan tersebut. PD Sumber Mulia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri dan manufaktur, yaitu membuat dan mengolah kayu menjadi berbagai macam kebutuhan rumah. Misalnya kusen, jendela, pintu, lubang angin, yang beralamatkan di Jalan Pawarengan, Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek. Visi dan misi. Visi, menjadi perusahaan dengan mengutamakan kepuasan konsumen. Misi, menyediakan pelayanan bermutu dan produk yang berkualitas, meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi untuk menciptakan dan memberikan jaminan kepuasan terhadap pelanggan. Selanjutnya ada kekuatan. Kekuatannya yaitu memiliki aset tanah milik sendiri, kualitas barang yang dihasilkan baik, tenaga ahli yang memadai. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, terkadang barang pesanan jadi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya karena banyak faktor, salah satunya yaitu faktor bahan baku. Yang kedua, minimnya pemanfaatan teknologi internet dalam memasarkan barang. Dan yang ketiga, hanya melayani pesanan barang setengah jadi. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, sudah mempunyai banyak konsumen langganan. Yang kedua, sudah berlangganan dengan salah satu tempat penjualan bahan baku. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, bahan baku berkualitas sangat sulit didapat sekalipun ada harganya cukup mahal. Yang kedua, terdapat banyak pesaing. Yang ketiga, tidak adanya standar harga barang di pasaran, usaha kusen sehingga sulit untuk menentukan harga barang. Yang keempat, penggunaan teknologi sebagai alat bantu pengolahan barang sangatlah mahal sehingga dapat mengurangi keuntungan. Yang ketiga yaitu ada akar permasalahan di perusahaan ini, yaitu penurunan tingkat penjualan. Baik, terima kasih Ahmad Junaidi atas presentasinya. Lanjut kita ke Ahmad Wahyu Hidayat. Beliau akan menjelaskan mengenai permasalahan yang akan diberikan solusi, tujuan pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya.
permasalahan yang akan diberikan solusi peningkatan penjualan melalui digital marketing. Nah, di sini pemasarannya akan melalui secara online atau digital marketing. Tujuan pengambilan keputusan dibuat untuk perancangan profil usaha, visi dan misi, dan terutama pengambilan keputusan pada peningkatan penjualan yang kami terapkan pada digital marketing pada PD Sumber Mulia. Tujuan kami melakukan pengambilan keputusan dalam pemilihan peningkatan penjualan pada PD Sumber Mulia karena ingin memecahkan masalah dalam penurunan penjualan pada PD Sumber Mulia. Terima kasih kepada Ahmad Wahyu. Selanjutnya saya akan lempar langsung kepada Muhammad Isal Aristama yang akan menjelaskan mengenai data pendukung model yang dipilih sebagai alat pengambilan keputusan dasar pertimbangan dan alternatif keputusan. Baik, di sini Muhammad Faisal Aristama akan melanjutkan ringkasan atau materi yang dilakukan oleh pemateri sebelumnya, rekan-rekan saya. Di sini saya akan membahas dari data pendukung. Data pendukung yang kita buat pada saat observasi penjualan kusen PD Sumber Mulia itu sangat menurun, khususnya ke perumahan-perumahan karena kurangnya akses informasi atau lapang pemasarannya yang masih terbatas. Di sini kita menggunakan model yang dipilih sebagai pengambilan keputusan dasar pertimbangannya, yaitu analytical hierarchy process. Karena pemilihan keputusan, sebuah metode untuk meningkatkan alternatif keputusan dan memilih yang terbaik dengan kriteria. Yang ke-8 alternatif keputusannya ialah membuat digital marketing, dan yang kedua memperbanyak calon pelanggan. Baik, terima kasih kepada Saudara Isal yang telah menyampaikan presentasinya. Lanjut, itu akan dijelaskan oleh saya, yaitu melakukan kalkulasi atau perhitungan berdasarkan data yang dimiliki, pemilihan keputusan, implementasi atau saran, dan jika ada implementasi, apakah ada evaluasi, bagaimana hasilnya, apakah perlu perbaikan atau sebagaimana di tahap yang mana gitu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai melakukan kalkulasi atau perhitungan berdasarkan data yang dimiliki. Ya. Melakukan kalkulasi perhitungan berdasarkan data yang dimiliki. Kami memiliki data dari PD Sumber Mulia, yaitu penurunan di harga. Jadi PD Sumber Mulia ini mengalami yang namanya masalah di penurunan tingkat penjualan. Nah, data-data yang dimiliki itu berupa produk-produk yang mengalami penurunan seperti kusen. Kita memiliki data itu. Yang selanjutnya pemilihan keputusan. Nah, setelah adanya alternatif keputusan, yaitu membuat digital marketing, memperbanyak calon pelanggan, dan juga pemilihan tempat yang relevan, saya memilih keputusan yaitu membuat digital marketing. Kenapa? Karena di era globalisasi ini, sekelas penjual kusen harus berani menampilkan dirinya di online atau dalam kata arti digital marketing, mengepakkan sayap di dunia marketing. Nah, itu sudah kami buat di digital marketing melalui pemasaran WhatsApp, Instagram, Facebook gitu. Itu sudah kami buat. Selanjutnya implementasi atau saran. Implementasi yang sudah kami buat yaitu berupa yang tadi, dan saran kami terhadap PD Sumber Mulia yaitu selalu meningkatkan penjualannya. Jika ada implementasi, apakah ada evaluasi, bagaimana hasilnya, apakah perlu perbaikan, kalau perbaikan di tahap yang mana. Baik, kelompok kami melakukan evaluasi di setiap observasi kemarin,
Evaluasi kami yaitu di alternatif keputusan. Kenapa? Karena kita mengevaluasi membuat digital marketing, memperbanyak calon pelanggan, dan juga tadi untuk pemilihan tempat yang baik untuk usahanya. Uraikan tugas perorangan secara rinci saat proses pengambilan keputusan dan saat pembuatan video. Untuk saat proses pengambilan keputusan itu sudah saya jelaskan tadi. Saat pengambilan video, pembuatan video, saya pribadi yaitu sebagai moderator dan juga sebagai editing, dan Ahmad Junaidi itu sebagai pembuat video, karena ini video dibuat di rumah masing-masing setelah kita melakukan observasi. Dan juga Ahmad Wahyu yaitu sebagai pembuat video juga, karena ini dilakukan di rumah masing-masing. Dan juga Muhammad Faisal Aristama itu pembuat video, karena ini dilakukan di rumah masing-masing. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Inilah presentasi dari kelompok 6, yaitu studi kasusnya di PD Sumber Mulia, dan pengambilan keputusannya itu di tingkat penurunan penjualan. Akar permasalahannya yaitu di tingkat penjualan. Dan juga alternatif yang kami buat yaitu tadi membuat digital marketing, memperbanyak calon pelanggan, dan pemilihan tempat yang relevan. Dan juga tujuan pengambilan keputusannya juga tadi sudah disampaikan, yaitu dalam tujuannya itu kita ke PD Sumber Mulia yaitu karena ingin memecahkan masalah dalam penurunan penjualan pada PD Sumber Mulia. Nah, dan juga permasalahan yang tadi yang sudah dijelaskan, permasalahan yang akan diberikan solusinya itu atau rumusan masalah yaitu peningkatkan penjualan melalui digital marketing. Akar permasalahan perusahaan yaitu penurunan tingkat penjualan. Dan juga sudah dijelaskan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman oleh teman saya tadi. Dan juga profil perusahaan sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Mungkin cukup sekian review dari saya, kesimpulan dari saya, yaitu tadi saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.